Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meneping rasa, meneping cipta, luhuring budi, gapuraning tentrem. Semoga para pemirsa yang berada di desa dan di kota selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Jumpa kembali dengan channel Kalampati. Kali ini channel Kalampati membahas perkutut lokal yang memiliki katuranggan tumbak cucuan. Sebelum saya melanjutkan membahas katuranggan tumbak cucuan, tidak ada salahnya saya akan memberikan penghantar sedikit. Agar tidak gagal paham, direkomendasikan untuk melihat video ini sampai selesai. Ada pitutur kuno mengatakan, amek banyu api kulan warih, amek geni sarwi ada damar, yang artinya dalam mencari pencarian ilmu pengetahuan itu yang bisa memberikan kesuksesan adalah menggunakan kesabaran dan menjalankan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan sekecil apapun. Itu sudah bisa digunakan untuk pencerahan dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Belajar ilmu apapun itu baik, yang menjadikan tidak baik itu menyalahgunakan ilmu yang sudah diperoleh. Dari banyaknya sumber pengetahuan, dari banyaknya sumber pemasukan yang sudah kita terima dan kita cerap, pada suatu saat nanti akan diketahui kualitas ilmu yang sudah didapatkan. Dari banyaknya pengetahuan yang sudah diketahui, di situ akan lahir cahaya kebenaran dan akan menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan di masa kini dan di masa depan yang lebih baik. Jadi apabila ada perbedaan, itu janganlah dibuat untuk okol-okolan. Kita lihat saja, toh pada akhirnya nanti akan diketahui benering pener. Masuk ke pembahasan katuranggan perkutut. Perkutut katuranggan tumbak cucuan memiliki ciri-ciri yang berada pada bagian paruh burung perkutut. Ciri-cirinya di paruh perkutut itu panjang dan melengkung. Ukuran panjangnya tidak wajar, berbeda dengan perkutut-perkutut yang lain. Jenis perkutut ini cocok dipelihara oleh orang-orang yang sudah belajar ilmu kebatinan atau orang-orang yang sudah bisa mengendalikan emosi dalam bertutur kata. Jika yang memelihara jenis burung ini belum pernah belajar ilmu kebatinan, akan berdampak negatif pada dirinya sendiri. Ada istilah dalam bahasa Jawa, asmo kinaryo jopo. Nama itu bagian dari doa. Nama menurut pandangan suku Tanah Jawa itu sangat disakralkan dan dijadikan pedoman hidup bagi suku Tanah Jawa. Setiap nama itu memiliki arti dan tujuan. Dari nama, entah itu nama tumbuhan, hewan, dan manusia, itu memiliki arti. Dari nama pula sudah bisa diprediksi sifat dan karakter suatu benda, manusia maupun hewan. Bagi suku Tanah Jawa, nama itu sangat penting karena nama adalah suatu bentuk identitas pribadi. Orang yang sudah tidak bisa bangga terhadap namanya sendiri, itu adalah orang yang sudah kalah dalam kehidupan. Arti dari nama tumbak cucuan, tumbak itu nama dari sebilah benda pusaka yang memiliki landian yang panjang yang berbentuk seperti tongkat. Landian di sini terbuat dari kayu. Sedangkan cucuan itu berasal dari nama cucuk dalam bahasa Indonesia, yaitu paruh. Kata-kata tumbak cucuan ini kata-kata pralambang atau pralampito untuk orang yang mengucapkan kata-kata yang dibesar-besarkan, dan juga bisa diartikan orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Dan bisa diartikan pula dalam berbicara itu selalu melukai perasaan orang lain. Petuah katuranggan tumbak cucuan memberikan pelajaran kepada manusia untuk selalu menjaga ketentraman pribadi dan ketentraman orang lain. Dari gambaran tumbak cucuan, agar manusia itu belajar bertutur kata seperlunya. Syukur-syukur perkataannya itu bisa membuat hati yang sejuk, yang bisa membawa kebahagiaan dan ketentraman. Memelihara katuranggan tumbak cucuan akan berdampak positif bagi orang yang sudah bisa mengendalikan diri dan bisa menjaga hatinya, karena akan menjadikan power
dalam dia berbicara. Terkadang kemarahan itu belum tentu buruk, karena terkadang dari kemarahan itu juga bisa menghantarkan orang itu menuju hidup bahagia. Contohnya, marah apabila melihat ketidakadilan itu terjadi. Ini diperbolehkan. Cara menjaga ketentraman diri sendiri dan untuk orang lain itu mudah dan sangat sederhana prakteknya. Mengutip dari pitutur kuno yang berbahasa Jawa, ojo cawe-cawe urusaning liyan. Kena cawe-cawe yen dijaluk. Lan kena cawe-cawe nanging ojo duwe suprih pamrih. Yang artinya, jangan mengurusi urusan yang bukan menjadi urusan kita pribadi. Boleh mengurusi urusan orang lain jika diminta, dan boleh mengurusi urusan orang lain, tetapi jangan mengharap imbalan. Ini teknik sederhana agar diri pribadi bisa tentram dan orang lain bisa tentram serta bahagia. Sudah berulang kali saya sampaikan bahwa ilmu pengetahuan katuranggan itu alat untuk melajari sifat, bentuk, suara, nama benda, hewan, dan manusia. Terlepas dari kesakralan burung perkutut itu terkandung filosofi yang perlu dipahami oleh pemeliharanya. Tentang yoni perkutut itu tidak bisa dibicarakan di tempat umum. Buktinya, dari nama saja banyak yang disamarkan. Gaib itu bisa dirasakan keberadaannya, tapi tidak bisa dijelaskan bagaimana wujudnya. Untuk mendapatkan pencerahan yang lengkap, itu dibutuhkan suatu perenungan yang sangat mendalam. Jadi, di dalam mengamati, merasakan, melihat, itu butuh konsentrasi yang benar-benar fokus. Tidak tergesa-gesa mengartikan ucapan orang lain. Tidak tergesa-gesa menvonis bahwa pendapat orang lain itu salah. Ini yang mesti dilakukan agar pengetahuan dan pengalaman itu tidak membingungkan untuk dijadikan pedoman untuk ke masa depan nanti. Hal yang perlu diingat, memutuskan segala sesuatu dalam kondisi kemarahan, keputusan itu biasanya tidak benar. Demikian pengetahuan tentang katuranggan, tumbak cucuan yang pernah saya dengar dan saya ketahui. Tentang kebenarannya, para pemirsa lah yang bisa menilai. Apabila suka konten ini, silahkan like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk memberikan tanggapan di kolom komentar. Amit taliman tabik tinebino saking ilo-ilo duni, tinebino saking carek lan candi, tinebino saking sapu dendaning tawang towan. Semoga semua makhluk yang kelihatan dan tidak kelihatan terbebas dari duka dan derita. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagunging dumadi.